pagi teman-teman, apa kabar? Pagi ini kita akan memulai ibadah PRMI kita. Mari kita teduh sejenak. Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan ibadah PRMI. Ya Tuhan, berkati ibadah ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Rocky. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sesuatu
Shalom teman-teman PRMI. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berikan kami ketenangan hati, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, firman Tuhan kita pada pagi hari ini langsung saja saya ambil dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pada perjanjian lama. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Sekali lagi. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Begini firman Tuhan, akan saya bacakan bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Nah teman-teman, kalau kita baca teks firman Tuhan kita tadi, Nabi Habakuk menggambarkan suatu keputusasaan yang sungguh amat luar biasa. Pada saat ini saya ingin bertanya bagi kita semua. Pernahkah teman-teman merasa kecewa? Pasti setiap orang pasti pernah merasakan apa itu kekecewaan dalam hidupnya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, siapakah yang telah mengecewakan Anda? Orang tua Anda kah? Atau Anda dikecewakan oleh sahabat Anda sendiri kah? Atau mungkin pada saat ini Anda kecewa dengan diri Anda sendiri. Saya belum bisa menjadi seperti yang saya inginkan. Teman-teman, setiap orang pasti mengalami apa yang namanya kekecewaan dalam kehidupannya. Itu adalah dinamika kehidupan. Tidak selamanya kehidupan kita penuh dengan rasa bahagia. Kehidupan kita juga sebagai manusia pasti akan ada duka cita. Ada waktunya untuk bersuka cita, ada waktunya untuk berduka cita. Nah teman-teman, mungkin pada saat ini teman-teman yang di rumah pernah atau sekarang merasa bahwa saya sekarang berada di bawah titik terendah dalam kehidupan saya. Saya pada titik terendah dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali mengecewakan orang lain. Saya banyak sekali mengecewakan orang tua saya. Dan saya merasa kalau saya pada saat ini berada di titik terendah kehidupan saya. Atau mungkin pada saat ini hubungan teman-teman dengan keluarga tidak baik. Atau hubungan teman-teman dengan sesama, dengan sahabat mulai tidak baik, mulai memburuk. Atau mungkin pada saat ini teman-teman merasa kalau usaha teman-teman pada saat ini sia-sia. Semua yang saya lakukan sia-sia, tidak menghasilkan akhir yang baik bagi saya. Nah teman-teman, itu dinamakan sebagai problema hidup. Hidup kita pasti penuh dengan masalah. Itu harus kita jalani. Ketika hidup kita penuh dengan masalah, kita harus cari jalan keluar. Bagaimana cara kita agar bisa lepas dari problema hidup ini? Ada dua jalan keluar yang saya tuliskan pada saat ini. Yang pertama adalah pada jalan yang benar dan juga ada jalan yang salah. Teman-teman, kita bahas tentang jalan yang salah. Banyak sekali orang yang ketika masalah datang dalam kehidupannya begitu banyak yang mengambil jalan yang salah. Banyak sekali anak muda saya lihat di TV, di koran maupun dimanapun, ketika ia dihadapi dengan masalah kehidupan yang bertubi-tubi banyaknya, yang mengambil jalan pintas. Baginya ya sudahlah, saya akhiri saja hidup ini. Ketika saya mengakhiri hidup ini, saya tidak lagi merasakan penderitaan kan? Saya tidak lagi merasakan duka cita kan? Saya tidak lagi sakit, saya tidak lagi nangis. Tetapi itu adalah kesalahan terbesar jika teman-teman pernah memikirkannya. Ketika Anda berani mengakhiri hidup Anda juga harus berani mempertanggungjawabkan hidup Anda di dalam Tuhan. Anda harus berani mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan di hadapan Tuhan. Silakan pertanggungjawabkan hidup Anda sendiri. Jalan yang salah yang kedua adalah banyak orang hidup bersama-sama dengan dunia.
Hidup saya untuk sekali saja hidup ini guru. Jadi saya habiskan hidup ini untuk bersenang-senang. Biarlah masalah, yang penting saya senang. Kita mengikuti semua nafsu dunia, hidup di dalam dunia. Itulah jalan yang salah nomor 2. Ketika kita membiarkan diri kita di dalam masalah, hidup lagi untuk masalah. Kita membiarkan diri kita hidup hanya untuk bersenang-senang. Dengan pikiran kalau saya hidup senang-senang, masalah saya bisa selesai, teman-teman. Tidak, itu jalan yang salah. Jalan yang benar adalah ketika kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya ajak kita untuk lihat di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 di sini banyak sekali masalah yang diutarakan oleh Nabi Habakuk. Yang pertama, sekalipun pohon ara tidak berbunga, 1. Pohon anggur tidak berbuah, 2. Hasil pohon zaitun mengecewakan, 3. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, 4. Kambing domba terhalau dari kurungan, 5. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ada 6 masalah sekaligus yang dituliskan oleh yang dimaksudkan oleh Nabi Habakuk. Tetapi ketika ia keluar dari masalah itu, ia datang kepada Tuhan dan jawabannya ada di ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam Tuhan sebagai orang percaya, itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk keluar dari segala masalah. Ketika saya punya masalah di guru, saya bawa ke Tuhan, tiba-tiba masalahnya enggak selesai, tiba-tiba masalahnya makin besar. Berarti Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Ketika ada punya masalah, datang kepada Tuhan, bawa masalah itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mendengar dan Tuhan tahu. Di kitab Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13 kita tahu bahwa segala pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sebagaimana Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu siapa saya. Oleh karena itu Tuhan tahu seberapa kuat Anda dan saya, sehingga Tuhan tidak akan pernah membiarkan pencobaan itu lebih dari kekuatan Anda. Nah teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita semua, kalau mungkin pada saat ini kita merasa kecewa, mungkin pada saat ini saya merasa banyak sekali masalah di depan saya, banyak sekali hal yang membuat saya putus asa, banyak sekali hal yang membuat saya lemah, baik dari iman, tubuh, dan kondisi segala macam. Bawalah semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita orang percaya. Nah teman-teman, ada suatu ilustrasi demikian. Ada seorang ibu. Ibu ini dikenal sebagai penjual tempe. Ibu ini seorang yang aktif di gereja, sehingga ia begitu percaya kepada Tuhan. Baik apapun yang ia alami, ia serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada suatu hari, ia berjualan tempe. Pada saat pagi-pagi subuh, ia lihat tempenya di dalam keranjang. Pada saat ia ingin berjualan, ternyata tempe di dalam keranjang belum jadi seutuhnya. Masih tempe mentah yang kalau dijual pun enggak laku. Akhirnya si penjual tempe ini tadi, ibu-ibu ini tadi berkata, Tuhan Yesus, saya percaya mukjizat-Mu Tuhan, bahwa tempe ini akan laku dan jadi ketika saya pergi. Dibukanya tempe itu, oh ternyata belum jadi. Ditanya lagi. Pada saat ia dalam perjalanan ke pasar, di tengah perjalanan ia berdoa lagi, Tuhan Yesus, saya percaya mukjizat-Mu Tuhan, saya percaya pertolongan-Mu Tuhan, bahwa tempe ini akan laku dan jadi. Ia buka lagi tempenya, ternyata tempenya belum jadi. Ia tutup lagi. Sesampainya ia di pasar, ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya mukjizat-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, saya percaya tempe ini akan jadi dan tempe ini akan laku. Akhirnya ia buka tempe tadi. Ia buka, ternyata tempenya masih belum jadi. Dan pada akhirnya ia menjual tempe-tempe yang belum jadi tadi. Sesuai dengan hasilnya, ketika ia menjual tempe yang belum jadi, tidak ada satupun orang yang ingin membeli. Dari pagi sampai malam ia menjual tempe, tidak ada satupun orang yang ingin membeli. Tetapi ibu itu terus berdoa, ya Tuhan, saya percaya mukjizat-Mu Tuhan, bahwa tempe ini akan jadi dan tempe ini pun akan dibeli. Hingga pada suatu malam,
datanglah seorang ibu yang jauh tak dari mana. Ibu ini berkata, "Bu, saya ingin beli tempe." Ibu yang menjual ini tahu bahwa tempenya ini nggak jadi. Akhirnya ibu yang tahu yang penjual tempe ini bilang, "Bu, tempe saya ini tempe yang setengah jadi. Kalau digoreng atau dimasak pun belum bisa jadi, belum bisa untuk dimakan. Kalau ibu ingin beli tempe yang jadi, silakan pergi ke toko di sebelah sana." Tetapi ibu pembeli itu berkata, "Wah, puji Tuhan, Ibu. Saya membutuhkan tempe yang setengah jadi. Karena tempe ini akan saya kirim kepada anak saya. Saya mencari tempe ini seharian, tapi puji Tuhan saya tibakan kepada ibu yang menjual tempe setengah jadi. Karena saya tahu tidak ada orang yang menjual tempe setengah jadi." Akhirnya semua tempe setengah jadi tadi ini terjual oleh ibu itu dan dibeli oleh ibu itu. Nah, teman-teman, di dalam setiap masalah kita, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, ingat dan percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu sebagaimana Tuhan tahu. Tuhan tahu siapa Anda. Tuhan tahu siapa saya. Segala masalah kita, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Sebelum engkau sebutkan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu engkau punya masalah. Tetapi Tuhan ingin mendengarkan. Tuhan ingin mendengarkan suara anaknya minta tolong. Oleh karena itulah Tuhan berkata, "Kepadamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku." Setiap masalah yang kita alami pada saat ini tidak akan membuat Tuhan berhenti untuk menolong kita. Jangan pernah berpikir, jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk melepaskan diri daripada Tuhan. Karena jalan keluar kita sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah jalan keluar kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat di ayat yang ke-19, di situ dituliskan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjenjak dari bukit-bukitku. Teman-teman, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Di dalam kelemahan kita itulah kita bisa merasakan kalau Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Sebanyak apapun masalah yang kita alami, ingat, Tuhan ingin Anda datang kepadanya. Sampaikan segala pergumulan dan nantikanlah jawaban Tuhan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jangan pernah berputus asa teman-teman. Jangan pernah sekali-sekali Anda meninggalkan Tuhan. Dan terlebih lagi teruslah andalkan Tuhan dalam kehidupan Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati segala kehidupan kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami belajar Tuhan. Walaupun banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kami belajar. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kami dan juga menjaga kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jikalau kami memiliki masalah yang begitu banyak, ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan itulah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Kuatkan kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah. Di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing Tuhan, hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Hari yang Dijadikan Tuhan.
berdoa doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.